kami akan membahas materi terkait laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas. Halo guys, perkenalkan saya Fajri Najmuddin Hidayat. Saya di sini akan membahas definisi, akun-akun dan modifikasi metode ekuitas. Halo guys, saya Linda Daudul Jana. Saya akan membahas materi tentang konsep dasar metode ekuitas. Halo guys, saya Eva Aulia. Saya akan membahas contoh kasus dari laporan konsolidasi metode ekuitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Jadi, untuk definisi laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas adalah suatu pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang digunakan ketika perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan terhadap anak perusahaan, tetapi tidak memiliki kendali penuh atau biasanya kepemilikannya antara 20% hingga 50% dari saham. Dalam metode ini, investasi di anak perusahaan dicatat pada nilai perolehan awal dan kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi yang diperoleh dari anak perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akun-akun yang ada pada laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas. Yang pertama itu ada akun perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan. Jadi akun ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Untuk yang kedua itu ada akun perkiraan kas. Akun perkiraan kas akan berubah juga jumlahnya apabila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Untuk yang ketiga itu ada akun perkiraan piutang dividen pada anak perusahaan. Akun ini akan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayarkan tunai atau kas. Untuk yang keempat itu ada akun perkiraan laba yang ditahan untuk induk perusahaan. Akun ini akan berubah juga jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi. Selain itu akan berubah juga karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan sendiri. Untuk yang kelima itu ada akun perkiraan laba yang ditahan pada anak perusahaan. Untuk akun ini akan berubah jumlahnya juga apabila ada laba atau rugi atau pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri. Konsep dasar metode ekuitas adalah memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai bentuk penyertaan modal. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan pada aktiva bersih anak perusahaan yang disebabkan oleh kegiatan operasionalnya secara otomatis akan mempengaruhi nilai investasi induk perusahaan. Dengan kata lain, metode ini mencerminkan hubungan ekonomi antara induk dan anak perusahaan, di mana kinerja keuangan anak perusahaan berkontribusi langsung pada nilai investasi yang dicatat oleh induk perusahaan. Oke, di sini ada contoh soal dari materi ini. Pada tanggal 23 Desember 2023, PT Cahaya mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000. Sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2023. Selama tahun buku, PT Sinar memperoleh laba sebesar Rp4.700.000 dan PT Cahaya sebesar Rp3.800.000. Di sini ada laporan keuangan PT Sinar dan PT Cahaya pada tanggal 1 Maret 2023 setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Cahaya yang beredar dengan harga Rp22.500.000. Pada slide ini saya akan menjelaskan jawaban terkait contoh soal yang sudah dibacakan oleh Kak Linda, di mana kita diminta untuk membuat jurnal dan kertas kerja konsolidasi. Sebelum kita membuat kertas kerja konsolidasi, kita harus tahu dulu langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan konsolidasi dalam metode ekuitas. Yang dimana yang pertama itu ada mencatat transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak, kemudian melakukan rekonsiliasi akun atau menghitung kembali nominal-nominal akun yang ada di dalam catatan jurnal transaksi sebelumnya. Kemudian membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Kemudian membuat kertas kerja konsolidasi dan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang pertama kita akan membuat jurnal terlebih dahulu. Di sini PT Sinar itu sebagai perusahaan induk dan PT Cahaya sebagai perusahaan anak. Yang pertama kita akan membuat jurnal PT Sinar, yaitu perusahaan induk, di mana transaksinya itu ada pengumuman dividen pada tanggal 23 Desember. Yaitu kita akan menggunakan akun piutang dividen yang berada di debit
terhadap investasi saham PT Cahaya yang berada di kredit sebesar 2.635.000. Nah, dari mana sih 2.635.000 itu? Kalian bisa lihat pada slide sebelumnya ada pembagian dividen pada tanggal 23 Desember sebesar 3.100.000 dikalikan dengan kepemilikan saham PT Sinar sebesar 85%. Kemudian jurnal pada PT Cahaya yaitu perusahaan anak di mana ada laba ditahan sebesar 3.100.000 terhadap utang dividen yang berada di kredit sebesar 3.100.000. Nah, kemudian kita akan mencatat transaksi yang terjadi kedua yaitu pembayaran dividen pada tanggal 30 Desember di mana pada PT Sinar kita akan menggunakan akun kas di debit dan piutang dividen di kredit sebesar 2.635.000. Kemudian pada PT Cahaya atau perusahaan anak akun yang kita gunakan yaitu utang dividen yang di debit dan kas yang di kredit sebesar 3.100.000. Kemudian di sini kita akan mencatat transaksi ketiga yaitu mencatat laba anak perusahaan. Di mana akun yang kita gunakan yaitu investasi saham PT Cahaya di debit terhadap laba ditahan PT Sinar di kredit sebesar 3.230.000. Di mana ini tuh dari, kalau kalian bisa lihat ke slide sebelumnya, itu ada laba selama tahun buku PT Sinar dan PT Cahaya. Nah, pada PT Cahaya labanya yaitu sebesar 3.800.000. Nah, itu dikalikan dengan kepemilikan saham PT Sinar 85%, maka hasil yang didapat 3.230.000. Kemudian pada PT Cahaya kita tidak mencatat jurnal apapun karena PT Cahaya tidak mendapatkan laba dari PT Induk. Jadi tidak ada jurnal. Kemudian kita akan mencatat transaksi terakhir dan dimasukkan ke dalam jurnal yaitu mencatat laba pada tanggal 31 Desember. Pada perusahaan induk, akun yang akan kita gunakan yaitu kas terhadap laba ditahan. Jadi kas di debit dan laba ditahan di kredit sebesar 4.700.000 rupiah. Kemudian pada perusahaan anak kita akan mencatat kas terhadap laba ditahan sebesar 3.800.000. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa ketika laba ditahan posisinya di kredit, maka itu akan menambah kas. Tapi jika laba ditahan tersebut posisinya di debit, maka itu akan mengurangi. Setelah kita membuat jurnal, maka kita akan melakukan rekonsiliasi akun atau menghitung kembali nominal-nominal akun yang terjadi pada catatan jurnal transaksi sebelumnya. Ya, yang pertama ini kita akan menghitung dari kas PT Sinar atau perusahaan induk. Pada perusahaan induk kita lihat ada kas nih, ada akun kas ya. Akun kas pada PT Sinar, kalian bisa lihat di slide sebelumnya pada neraca yang dimana PT Sinar itu memiliki kas sebesar 4.300.000 rupiah. Nah, itu kita taruh di seperti yang kalian lihat di PPT. Nah, kemudian kita lihat lagi adakah akun kas pada jurnal yang sudah kita kerjakan di atas. Kita lihat ternyata ada pada transaksi kedua, maka kita masukkan sebesar 2.635.000. Nah, itu ditambah. Kemudian kita lihat lagi ada kas lagi enggak pada jurnal tersebut di perusahaan induk. Ternyata ada pada transaksi keempat, kas sebesar 4.700.000 rupiah, maka dijumlah jadinya totalnya itu 11.635.000 rupiah. Itu untuk perhitungan kas pada PT Sinar atau pada perusahaan induk. Kemudian kita akan melakukan rekonsiliasi akun kedua yaitu laba ditahan. Kita lihat dulu di neraca sebelumnya apakah ada laba ditahan pada PT Sinar. Ternyata ada teman-teman sebesar 6 juta rupiah, maka kita masukkan ke rekonsiliasi. Kemudian setelah itu kita lihat pada jurnal apakah ada laba ditahan kembali. Nah, ternyata ada pada transaksi ketiga di mana laba ditahan PT Sinar berada di kredit sebesar 3.230.000 rupiah. Yang tadi seperti saya bilang, jika laba ditahan ada di kredit, maka itu akan menambah. Jika di debit, maka mengurangi. Maka kita akan masukkan PT Sinar itu menambah. Jadi 6 juta ditambah dengan 4.700.000. Kemudian kita lihat lagi transaksi keempat, ternyata ada lagi nih guys, sebesar 4.700.000. Maka kita akan menambah
Jadi 6 juta ditambah dengan 4.700.000 dan 3.230.000, maka totalnya sebesar 13.930.000. Setelah merekonsiliasi akun perusahaan induk, maka kita akan merekonsiliasi akun-akun pada PT Cahaya atau perusahaan anak. Di mana akun kas PT Cahaya, kita lihat dulu di neraca ada apa enggak. Ternyata ada sebesar 4 juta rupiah, maka kita masukkan 4 juta rupiah. Kemudian pada jurnal ada apa enggak kas. Ternyata pada jurnal juga ada namun di debit. Maka kalau di debit itu mengurangi sebesar 3.100.000 pada transaksi kedua. Setelah itu kita lihat lagi di jurnal ada nggak lagi kasnya gitu. Ternyata ada nih guys di transaksi keempat, namun berada di debit, maka itu menambah. Jadi kas PT Cahaya 4 juta ditambah dengan 3.800.000 dikurangi dengan 3.100.000, maka total kas PT Cahaya sebesar 4.700.000. Kemudian rekonsiliasi laba ditahan pada PT Cahaya perusahaan anak, yaitu kita lihat dulu di neraca sebelumnya ada apa enggak. Ternyata ada sebesar 2.500.000, maka dimasukkan ke rekonsiliasi. Kemudian lihat di jurnal ada laba ditahan yang berada di debit, berarti itu akan mengurangi sebesar 3.100.000, maka kita masukkan 2.500.000. Kemudian ada lagi laba ditahan di transaksi keempat teman-teman sebesar 3.800.000. Karena posisinya di kredit, maka itu akan menambah. Maka laba ditahan PT Cahaya 2.500.000 ditambah dengan 3.800.000 dan dikurangi dengan 3.100.000, maka totalnya 3.200.000 rupiah. Kemudian kita akan menghitung akun investasi saham pada PT Cahaya, di mana ada pada PT Sinar nih. Ternyata di neraca juga ada sebelumnya senilai 22.500.000, maka kita masukkan dulu ke rekonsiliasi sebesar 22.500.000. Kemudian ada pada jurnal pada transaksi pertama sebesar 2.635.000, maka itu akan mengurang dari 22.500.000 itu dikurang dengan nominal 2.635.000. Kalian bisa lihat di neraca pada setelah sebelumnya. Maka kita lihat lagi nih, ada nggak? Ternyata ada pada transaksi ketiga sebesar 3.230.000, namun karena berada di debit maka itu akan menambah. Maka investasi saham pada PT Cahaya 22.500.000 ditambah dengan 3.230.000 dan dikurangi dengan 2.635.000, maka totalnya 23.095.000. Nah, kemudian kita akan menghitung goodwill. Jadi cara menghitung goodwill itu dari si investasi saham PT Cahaya sebesar 22.500.000 itu dikurangi dengan 85% kepemilikan saham PT Sinar dikalikan dengan 15 juta. Nominal 15 juta ini itu dari instrumen ekuitas, di mana modal saham, agio saham, dan laba ditahan pada PT Cahaya itu dijumlah 9.500.000, 3.500.000 dan 2.500.000 rupiah itu dijumlah, maka hasilnya akan 15 juta rupiah. Maka goodwillnya yaitu sebesar 9.750.000. Kemudian kita akan melakukan atau membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian, di mana modal saham PT Cahaya sebesar 7.650.000, kemudian agio saham sebesar 2.975.000, laba ditahan PT Cahaya sebesar 2.720.000, dan KHP DNB atau goodwill sebesar 9.750.000. Nah, jika kalian bingung 7.650.000 itu dari mana? Ini tuh dari hasil neraca dikalikan dengan 80%. Kalian bisa lihat pada instrumen ekuitas sebelumnya. Itu dikalikan dengan 85% kepemilikan saham. Begitupun seterusnya. Maka akan memperoleh investasi saham PT Cahaya sebesar 23.095.000. Untuk mengeliminasi hak kepemilikan aktiva neto PT Sinar oleh PT Cahaya. Kemudian kita akan membuat jurnal pada saat membeli saham yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2023, di mana modal saham PT Cahaya sebesar 7.625.000, agio saham PT Cahaya sebesar 2.975.000, laba ditahan PT Cahaya sebesar 2.125.000, kemudian goodwill sebesar 975.000 terhadap investasi saham PT Cahaya sebesar 22.500.000.
Itu untuk mencatat pada saat pembelian saham. Nah, kemudian kalian bisa melihat pada slide berikutnya kertas kerja konsolidasi yang sudah kita buat, yang sudah saya terangin tadi. Kalian bisa lihat hasilnya di slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modifikasi metode ekuitas. Modifikasi laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas melibatkan penyesuaian nilai investasi induk perusahaan berdasarkan kinerja anak perusahaan. Dan untuk langkah-langkahnya, untuk yang pertama yaitu investasi awal, dicatat sebesar biaya perolehan di neraca induk perusahaan. Yang kedua yaitu penyesuaian nilai investasi. Nilai investasi ditingkatkan jika anak perusahaan menghasilkan laba dan dikurangi jika mengalami kerugian atau membagikan dividen. Untuk yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan. Bagian laba anak perusahaan diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi induk. Untuk yang keempat yaitu eliminasi transaksi intragrup atau transaksi antar perusahaan yang berpotensi menggandakan pendapatan atau beban akan dieliminasi. Nah, untuk yang kelima yaitu penyajian laporan. Nah, untuk di bagian neraca, investasi disajikan sebagai investasi pada entitas asosiasi. Untuk di bagian laba rugi atau rugi anak perusahaan dicatat secara proporsional. Pada bagian arus kas, dividen dan arus kas terkait investasi dilaporkan. Nah, jadi untuk metode ini mencerminkan hubungan ekonomi antara induk dan anak perusahaan secara akurat tanpa menggabungkan penuh laporan keuangan mereka. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu konsolidasi metode ekuitas diterapkan ketika perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan antara 20-50% saham terhadap anak perusahaan, tetapi tidak memiliki kendali penuh. Investasi awal dicatat sesuai harga perolehan. Setiap periode nilainya disesuaikan, ditambah apabila anak perusahaan memperoleh laba sesuai presentasi kepemilikan. Dikurangi apabila merugi atau membagikan dividen. Laporan keuangan induk menunjukkan bagian laba anak perusahaan sebagai pendapatan. Perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan berubah sesuai laba atau rugi atau dividen. Transaksi antar perusahaan dihilangkan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Dividen yang belum dibayarkan dicatat sebagai piutang dividen anak perusahaan. Dengan demikian, laporan lebih akurat menunjukkan posisi keuangan grup dan laba ditahan induk perusahaan ikut berubah karena laba atau rugi anak perusahaan.